Halo, kembali lagi bersama saya Dewi Fenisia. Masih dalam program Bebuat, berita Bupati dan Wakil Bupati terkini dalam sebulan terakhir. Berita pertama. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur mengecek langsung ketersediaan bahan pokok di Pasar Lipat Kajang Manggar. Terjun langsung ke lapangan, Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur mengecek langsung ketersediaan bahan pokok dan harga menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah pada Jumat 5 April 2024 di Pasar Lipat Kajang Manggar. Berdasarkan pengecekan, harga daging ayam sudah mengalami peningkatan walaupun stok masih mencukupi. Sedangkan harga daging sapi yang baru dipotong masih di kisaran Rp160.000 per kilogramnya. Berapa sekali lagi, Bu? Bos. Bos, berapa bos? Berapa sekilo? Hah? 160. Baru kan? Baru ya? Kalau kita lihat dari hasil survei hari ini, dari harga kebutuhan pokok masyarakat masih stabil, cuman ada kecenderungan kenaikan harga daging ayam, ya. Nah, daging ayam naik, tapi kayaknya barang banyak, tapi harga naik, ya sekitar pasaran sekitar 43, 3.000. Kalau daging masih rata 160, yang baru potong, yang sebelumnya itu 140. Peserta Musabakoh Tilawatil Quran dan Hadis dari tahun ke tahun terus meningkat, khususnya di Kecamatan Simpang Pesak. Terbukti 118 peserta ikut ambil bagian dalam ajang ini. Sebanyak 118 peserta mengikuti MTQH tingkat Kecamatan Simpang Pesak yang resmi dibuka langsung oleh Wakil Bupati Belitung Timur, Khairil Anwar, di Masjid Nurul Islam II, Desa Dukong, Selasa 23 April 2024. Wakil Bupati Belitung Timur mengapresiasi kegiatan ini dan berharap kegiatan MTQH ini mampu menciptakan karakter yang islami untuk seluruh generasi muda-mudi di Kabupaten Belitung Timur. Diharapkan bahwa kita MTQ ini bukan hanya untuk sekedar baca, tapi lebih daripada itu kita untuk membentuk karakter muda-mudi kita ini menjadi karakter yang islami. Itu yang pertama. Yang keduanya, mudah-mudahan dari hasil MTQH ini, Simpang Pesak akan turut berlaga lah. Jadi artinya di tingkat kabupaten itu tidak kalah-kalah banget. Nah, harapan kami mudah-mudahan melalui MTQ ini kekompakan di antara desa secara Islamnya sama-sama lah, supaya ada kekompakan, ada semacam nilai yang akan dicapai untuk generasi muda kita ke depan ini. Di waktu yang bersamaan juga, Kecamatan Gantung dan Kecamatan Kelapa Kampit melakukan kegiatan MTQH. Hasil dari tingkat kecamatan ini akan kembali diuji di tingkat kabupaten, dan hasil terbaik akan mewakili Belitung Timur untuk bersaing di tingkat provinsi.
terus menjadi salah satu tempat terciptanya SDM yang unggul bagi Kabupaten Belitung Timur. 41 siswa SMA Negeri 1 Manggar pada tahun ini akan melanjutkan mengenyam pendidikan di perguruan tinggi negeri di Indonesia. Bupati Belitung Timur yang turut hadir untuk melepas kelas 12 Angkatan 41 SMA Negeri 1 Manggar pada hari Selasa, 23 April 2024 di Gedung Serbaguna SMA Negeri 1 Manggar. Di tahun ini, sebanyak 41 siswa SMA Negeri 1 Manggar diterima oleh perguruan tinggi negeri. Oleh sebab itu, Bupati Belitung Timur sangat mengapresiasi kinerja guru-guru yang mampu membimbing siswa-siswinya hingga diterima di berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia. Dan hebatnya di SMA Negeri 1 Manggar itu ada 41 siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Dan ini merupakan sebuah prestasi yang cukup baik dan perlu dikasih apresiasi lah buat kepala sekolah dan dewan guru yang telah menghantarkan siswa-siswinya ke perguruan tinggi negeri dengan berbagai jurusan. Ada yang di kedokteran, ada di fakultas hukum, bahkan ada yang di ITB. Berita terakhir, pemerintah Kabupaten Belitung Timur kembali akan merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD tahun 2025 sampai dengan 2045 dengan melihat berbagai potensi-potensi yang ada di Kabupaten Belitung Timur. Bupati Belitung Timur, Burhanuddin, membuka kegiatan musyawarah RPJPD Kabupaten Belitung Timur tahun 2025 sampai 2045 pada hari Selasa, 30 April 2024 di ruang rapat Bapelitbangda, Belitung Timur. Burhanuddin mengajak semua pihak agar dapat berpartisipasi aktif untuk merumuskan rencana pembangunan. Hal ini dinilai penting karena dokumen ini akan menjadi acuan atau pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan dan pembangunan Belitung Timur untuk 20 tahun ke depan. Sekarang kita sudah mulai menyusun pondasi kebijakan untuk 20 tahun kemudian. Nah, dengan RPJP yang disusun pada hari ini, tentunya kontribusi pemikiran dari seluruh stakeholder daerah untuk melihat Belitung Timur sampai dengan tahun 2045 dengan segala kondisi yang ada, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada. Terus bagaimana kebijakan regulasi yang akan diampuh oleh para pengampu kebijakan sampai 20 tahun kemudian, agar goalnya, tujuannya dari satu fase ke fase dari 5 tahun ke 5 tahun berikutnya itu benar-benar bisa terimplementasikan dengan baik. Dan konsistensi dari dokumen ini harus betul-betul dipegang teguh. Jangan sampai nanti dari satu tahapan ke tahapan berikutnya berbeda. Karena RPJP ini juga akan menjadi sinkronisasi dengan yang namanya RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Artinya penjabaran dari RPJMD ini kan tetap harus mengikutkan kepada RPJP-nya. RPJP-nya A, jangan sampai RPJMD-nya Z. Nggak nyambung. Nah, karena itu harus terintegrasi dengan baik. Informasi tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Dewi Fenisia, pamit undur diri dan sampai jumpa dalam program Bebuat Berita Bupati dan Wakil Bupati terkini yang akan datang.